Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Eh, Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen Universitas Islam Indonesia Prodi Manajemen dan juga teman-teman semua yang hadir di acara workshop BMC pada tahun 2021 ini. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di acara ini dan bisa insya Allah akan memberikan motivasi atau sharing mengenai BMC dan usaha saya sendiri. Perkenalkan, saya Nabila NDJ. Saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia, tentunya di Prodi Manajemen. Saya angkatan 2017. Saat ini masih semester 8, sedang menyusun tugas akhir rancang bangun bisnis gitu. Oke. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin nanti aku akan share beberapa pengalaman yang pernah aku capai dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Ini adalah profil saya sebelumnya. Kebetulan saya juga saat ini masih menekuni bisnis di bidang fashion atau tekstil, yaitu NDJ Tenun Batik dengan brand NDJ, dan saat ini juga masih menjadi mahasiswi di Universitas Islam Indonesia semester 8 gitu. Oke, jadi ini mungkin saya bisa share untuk sekilas mengenai NDJ itu sendiri ya. Jadi NDJ itu merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang fashion tenun dan batik atau produksi pakaian pre-order maupun ready stock, di mana customer itu bisa mengajukan desainnya sendiri jika mempunyai desain yang mereka inginkan. Dan juga kita juga menyediakan beberapa produk yang ready stock gitu. Nah, untuk produknya sendiri kita ada aksesoris seperti gelang, bandana, masker, tas, dan lain-lain. Lalu untuk pakaiannya sendiri kita ada dress, outer, kimono, celana, dan masih banyak lagi. Nah, hasilnya itu sendiri, NDJ Tenun Batik ini kita bekerja salah satunya Jepara dan Yogyakarta, di mana kita juga melibatkan beberapa pengrajin di berbagai daerah yang mayoritasnya perempuan. Jadi kita memberdayakan para pengrajin daerah yang ada di beberapa daerah di Indonesia untuk bekerja sama dengan kami dalam tekstilnya itu sendiri gitu. Nah, untuk price-nya sendiri, harga yang kita tawarkan pun bisa dijangkau oleh kalangan bawah, menengah, dan atas. Mulai dari 10.000 hingga 100.000 untuk aksesorisnya, dan pakaiannya mulai dari 100.000 hingga 300.000 rupiah, seperti itu. Nah, untuk produk NDJ itu sendiri bisa dilihat di layar, yaitu seperti kurang lebih seperti ini untuk pakaiannya. Ada outer, ada dress, lalu ada kimono juga, dan masih banyak lagi. Jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya, mungkin aku akan cerita sedikit awal mula NDJ itu bagaimana gitu. Jadi dulu awal membuka NDJ ini di tahun 2017, itu awal saya masuk kuliah semester 1. Nah, karena dari SMA itu sudah berkeinginan untuk memiliki bisnis dan akhirnya tercapainya di kuliah tersebut. Di awal kuliah saya memantapkan diri untuk membuka bisnis ini. Nah, kenapa saya memilih batik dan tenun? Itu karena awalnya emang saya sendiri juga suka dengan tekstil tenun dan batik itu sendiri karena mungkin unik dan memiliki ciri khas tersendiri gitu. Nah, dengan kita bisa berbisnis dan melestarikan budaya, kenapa tidak seperti itu? Nah, dari situ kita berusaha bagaimana supaya produk yang kita tawarkan itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, karena ada beberapa
temen waktu dulu awal buka NDJ itu di lingkupku banyak sekali anak-anak muda yang beranggapan bahwa batik atau tenun atau lurik dan sejenisnya itu hanya beranggapan atau bermindset bahwa batik, tenun dan lain sebagainya itu hanya dipakai untuk acara formal aja atau untuk acara tertentu, dan beranggapan bahwa pakaian tersebut itu hanya pakaian tradisional. Nah, dari situ kita punya kita punya tujuan dan kita punya target gimana supaya anak-anak muda itu, khususnya anak-anak muda, bisa bangga nih pakai produk dalam negeri, terutama tenun, batik, lurik, dan sejenisnya. Nah, oleh karena itu dalam pendesainan, dalam untuk marketing, dan lain sebagainya, kita juga tidak asal dalam membuat desain. Contohnya semisal saat kita membuat desain, kita juga lihat tuh apa sih yang baru diminati oleh pasar sekarang, apa yang baru digemari oleh anak-anak muda sekarang, pakaian yang seperti apa. Nah, dari situ kita mixkan desain yang kita buat dan apa yang baru booming saat itu kita buat bagaimana supaya anak-anak muda itu bisa bangga gitu menggunakan produk dalam negeri, terutama tenun, batik, dan lurik itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk tekstilnya itu sendiri, kita juga bekerja sama dengan beberapa pengrajin, dan alhamdulillah pengrajin kita itu kebanyakan orang-orang daerah gitu. Jadi dengan kita bekerja sama dengan mereka, sama saja kita juga bersama-sama untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, terutama tenun, batik, dan lurik itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini sekilas mengenai NDJ. Jadi target pasar NDJ itu sendiri yaitu anak-anak muda usia 17 hingga 28 tahun gitu. Untuk media pemasarannya, kita ada menggunakan media sosial seperti Instagram, Line, WhatsApp. Lalu kita ada offline store-nya, ada di Galeria Mall Lantai 1, depan The Eksekutif, dan juga kita bekerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya juga ada Dagadu Jogja gitu. Semua gerai Dagadu Jogja ada produk yang NDJ tawarkan seperti itu. Lalu ini ada, jadi gini, awal COVID-19 itu kita benar-benar terpengaruh gitu, mendapatkan dampak yang sangat bisa dibilang berpengaruh banget untuk NDJ sendiri. Mungkin nggak NDJ aja, mungkin dari kalangan bisnis lainnya mungkin juga kena dampaknya seperti itu. Nah, dari situ kita bagaimana caranya supaya produk yang kita hasilkan juga bisa laku nih saat itu juga. Nah, dari situ kita memanfaatkan kain perca dengan merubah kain perca yang tadinya hanya kita buang atau kita jual ke orang lain, tapi kita juga kreasikan ke berbagai macam aksesoris seperti karet gelang, tas, bandana, dan masker. Nah, saat itu alhamdulillah yang tadinya kita benar-benar ada penurunan untuk istilahnya omset dari NDJ tiap bulannya, dengan kita menambah produk dan mengkreasikan kain perca itu tadi, itu bisa menjadikan omset yang tadinya kita turun akhirnya stuck, lama-lama naik dan sampai saat ini alhamdulillah stabil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa mungkin pengalaman dan bisa untuk memotivasi teman-teman semuanya. Jadi awal mula NDJ dulu itu kita juga di semester 1 aku benar-benar kayak mencoba mengikuti seperti kompetisi-kompetisi gitu. Nah, ini salah satu kompetisi awal NDJ yang diikuti gitu. Nah, itu dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI dalam program Gerakan Mahasiswa Pengusaha gitu. Dan alhamdulillahnya dari beberapa universitas yang ada di DIY, UII itu mendapat yang lolos itu ada kurang lebih 20
peserta dan diambil lagi 10 peserta, dan 10 peserta itu kita dikarantina dan kita dibina dan diberikan berbagai macam cara untuk mengembangkan bisnis yang udah kita buat gitu. Nah, alhamdulillahnya dari UI sendiri itu ada 3 orang atau 3 peserta yang mendapatkan dana hibah serta mendapatkan fasilitas di program GMP atau Gerakan Mahasiswa Pengusaha ini, yaitu termasuk NDJ itu sendiri. Alhamdulillah saat itu kita mendapatkan dana hibah sebesar 14 juta, dan disitulah yang tadinya iseng-iseng mengikuti kompetisi, akhirnya kayak, wah ternyata dengan kita mengikuti kompetisi, mengikuti perlombaan A, B, C, dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan modal gitu. Nah, dari situ MDJ bagaimana supaya modal yang udah kita dapatkan dari kompetisi itu bisa dikembangkan lagi, dan akhirnya waktu itu kita belikan mesin jahit lagi dan menambah tekstil. Nah, dari situlah MDJ benar-benar mulai benar-benar mau, oke, berarti kita harus mempunyai desain atau produk yang betul-betul bisa diminati oleh anak-anak muda itu sendiri, seperti itu. Lalu selanjutnya ini alhamdulillah juga dari kampus sendiri saat itu tahun 2019 kalau nggak salah, saya juga mengikuti kompetisi dari inkubator bisnis mahasiswa UII, di mana NDJ mendapatkan dana hibah serta difasilitasi di program tersebut. Nah, dari situ kita dibina seperti bagaimana cara marketing yang baik, terus bagaimana mengaplikasikan untuk terrealisasikan plan kita, dan di situ juga kita diajarin banyak sekali cara supaya produk dan usaha yang kita jalankan itu bisa dikenal oleh masyarakat luas dan bisa lebih berkembang, seperti itu. Nah, dari program ini banyak sekali manfaat, salah satunya kita juga dibina dalam bisnis modal kanvasnya dan VPC-nya juga. Di situ kita yang tadinya NDJ itu bener-bener kayak cuman ada plan A, B, C, dari kita mengikuti program dari kementerian, dari IBISMA, kita juga semakin paham nih, oh ternyata bisnis itu seperti ini, harus jalannya itu harus menggunakan VPC, BMC, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita NDJ itu mengikuti berbagai macam kompetisi, terus perlombaan dan lain sebagainya, dari situ juga membuka pandangan saya tuh, oh ternyata di luar sana itu masih banyak yang lebih hebat, masih banyak yang lebih jauh dari NDJ itu sendiri. Nah, dari situ bisa memotivasi kita sendiri dalam berbisnis, dalam mengembangkan usaha yang kita jalankan, dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin nanti teman-teman semua bisa mengikuti kompetisi, dari mulai kompetisi di kampus, dari kementerian, atau dari nanti bisa ke nasional, seperti itu. Lalu ini alhamdulillah saat itu juga saya diberikan kesempatan dan lolos seleksi dalam desainer muda di Keraton Jogja, itu dalam program Jogja International Batik Biennale, di mana saya di situ diberikan fasilitas pameran dan menampilkan beberapa produk yang kita tawarkan dan kita desain, seperti itu. Lalu ini juga ada kita diberikan kesempatan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Jogja, itu kita diberikan fasilitas dan pameran untuk memperkenalkan batik dalam program Jogja Mandiri Expo di Sumatera Utara, tepatnya di Medan, di Manhattan Mall, ya gitu. Nah, ini beberapa foto. Alhamdulillah saat itu
Bapak Ibu Wali Kota Jogja juga hadir mendukung para UMKM yang ada di Jogja itu sendiri. Dan ternyata di Sumatera Utara itu banyak sekali orang yang apa ya, istilahnya menggemari batik. Jadi yang tadi awalnya orang-orang tersebut itu hanya bertanya-tanya mungkin di stand-nya kita, batik Jogja itu seperti apa sih, untuk pembuatannya itu seperti apa sih, lalu kita berikan edukasi kepada mereka, dan akhirnya mereka pun juga tertarik, dan akhirnya juga sampai saat ini ada pun reseller yang masih menetap dari Medan tersebut gitu. Dan ini untuk selanjutnya ada saat itu saya juga mengikuti beberapa istilahnya kayak program yang diadakan oleh UNESCO dan City Foundation, di mana dalam program tersebut kita juga dibina, kita juga diberikan pendampingan, dan di situ kita juga kenal banyak teman-teman yang dari mungkin dari usaha yang berbeda. Jadi di situ kita juga alhamdulillah saat itu NDJ juga menjadi peserta terpilih yang didampingi dan menerima manfaat dari program Creative Youth at Indonesian Heritage Site dari UNESCO dan City Foundation tersebut. Nah, dari situlah yang awalnya juga kita cuman kayak beranggapan, ternyata produk yang kita hasilkan alhamdulillah udah diminati loh. Nah, dengan adanya kita mengikuti tersebut, kita bisa semakin luas gitu loh wawasan kita, dengan menambah networking kita, terus menambah kerjasama kita dengan berbagai instansi yang ada di Indonesia. Dari situ juga bisa mengembangkan bisnis yang sudah kita jalankan, seperti itu. Lalu untuk saat kemarin itu acara International Women's Day, alhamdulillah NDJ juga menampilkan beberapa produk yang kita desain, yang kita tawarkan kepada customer, dan itu kita melakukan saat pandemi itu dengan virtual pameran. Jadi kita bekerja sama dengan UNESCO dan City Indonesia untuk memperkenalkan tenun, batik, lurik, dan kepada masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda itu sendiri, seperti itu. Itu dalam perayaan International Women's Day saat tahun 2021 ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya yang ada di forum ini, dan semoga bermanfaat juga. Jadi kalau mungkin ada apa ya, istilahnya kayak kata-kata semangat motivasi dari saya untuk teman-teman semua, kalau kalian udah berniat untuk memiliki bisnis, itu lakukan aja, dan segera dilakukan gitu, jangan ditunda-tunda, karena kalau misalnya kita udah punya plan 1, plan 2, terus tiba-tiba ada plan 3, takutnya nanti plan 1 yang tadinya udah kita buat di awal itu bisa kayak tergeserkan dan tidak terrealisasikan gitu loh. Itu mungkin pengalaman saya seperti itu. Terus kalau ingin menjalankan segala sesuatu itu yang udah saya jalankan, lakukan segala sesuatu tuh ikhlas lillahi ta'ala karena Tuhan, dan dengan kita melakukan dengan ikhlas, dengan legowo lah istilahnya, dan tetap fokus niat, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.